kita isikan saja terima dari siapa, misalnya adalah CV Abadijaya. Kemudian kita bisa pilih di sini misalnya si Abadijaya ini dia bayarnya itu menggunakan apa. Seumpama adalah transfer melalui Bank BCA. Tinggal kita ganti metode bayarnya adalah transfer bank, lalu tinggal kita klik ambil, kemudian kita klik tukar faktur. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa menggabungkan beberapa faktur jadi satu tagihan. Tinggal kita klik saja di sini kalau dia bayar lunas. Totalnya adalah 5.310 kemudian simpan. Nah, nanti untuk melihat transaksi fakturnya apakah sudah lunas atau belum, kita buka di penjualan, kemudian klik faktur penjualan, lalu tinggal kita buka di sini daftar faktur penjualan. Nah, statusnya nanti semuanya akan lunas seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya untuk penjualannya. Kira-kira dari Bapak ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Atau lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, mungkin sekarang kita akan coba ke perkenalan per fiturnya Pak ya, fungsinya ya. Jadi di sini kita akan coba mulai yang biasa sering digunakan. Yang pertama ada buku besar. Nah, di sini ada juga yang namanya akun perkiraan. Akun perkiraan di sini biasanya difungsikan adalah tadi, misalnya Bapak ingin menambahkan akun perkiraan atau ingin membuat akun perkiraan baru misalnya. Atau ingin menambahkan saldo gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan di akun perkiraan. Kemudian di sini ada juga yang namanya pencatatan beban. Pencatatan beban di sini, pencatatan itu masih secara accrual, artinya itu uang yang kita punya itu tidak langsung berkurang. Jadi di sini masih diakuinya itu sebagai hutang. Misalnya seperti apa? Contoh, misalnya setiap bulan ini Bapak ditagih iuran keamanan atau misalnya iuran kebersihan gitu kan. Nah, ini kita bisa akui nih sebagai hutang dulu karena kan kita belum melakukan pembayarannya. Jadi ada tanggal jatuh temponya. Tinggal kita isikan saja misalnya setiap jatuh tempo itu siap tanggal 31 Agustus 2022. Kemudian di sini tinggal kita isikan nih hutang bebannya. Misalnya adalah hutang pembelian belum ditagih atau misalnya hutang beban itu bisa disesuaikan untuk akunnya. Kemudian di sini tinggal kita isikan saja, misalnya adalah sumbangan. Nah, lalu kita isikan berapa nih? Misalnya adalah 30.000 misalnya per bulan. Lanjut. Untuk memberikan catatan, ini kita bisa lakukan di sini di tab info lainnya. Misalnya adalah iuran kebersihan lingkungan contohnya bulan Juli 2022. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah cukup kita simpan saja. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita ingin lihat jurnalnya yang terbentuk seperti apa ya gitu kan. Ini tinggal kita buka saja daftar pencatatan bebannya, lalu kita buka, nah, kita klik di sini, kemudian kita buka rincian jurnal. Nanti kurang lebih kan seperti ini. Nah, nanti untuk di Akhirat Online perlakuan ini Bapak tidak perlu nih untuk membuat jurnal manual. Artinya cukup masukkan transaksinya saja, nanti Akhirat yang akan menyelesaikan sisanya gitu kan atau mengerjakan sisanya. Misalnya seperti buat jurnal sampai dengan bikin laporan keuangan seperti itu. Kemudian di sini ada juga namanya pencatatan gaji. Nah, kalau pencatatan gaji di sini biasanya digunakan itu untuk kita melakukan yang namanya pencatatan gaji gitu kan. Di sini ada dua nih tipenya. Ada yang bulanan atau yang non bulanan. Kalau yang bulanan berarti kan kita melakukan pembayaran itu secara kontinu gitu kan. Tapi kalau yang non bulanan berarti ini sifatnya itu misalnya bisa setahun sekali atau misalnya per 3 bulan sekali. Misalnya seperti apa? Contoh misalnya adalah THR atau bonus. Nah, ini kita bisa pilih non bulanan. Tapi kalau misalnya memang rutin kita bisa pilih bulanan. Kemudian tinggal kita isikan saja di sini ada tanggal sama jatuh tempo. Tanggal di sini adalah tanggal penginputan transaksinya, kemudian tanggal jatuh tempo itu adalah tanggal pembayarannya. Misalnya gajian karyawan itu setiap tanggal 28 Agustus 2022 seperti ini. Kemudian tinggal kita pilih karyawannya. Nah, karena di sini belum ada, kita perlu menambahkannya dulu. Nanti Bapak bisa akses di menu perusahaan, kemudian kita klik karyawan. Tinggal kita isikan saja, misalnya adalah karyawannya atas nama Budi. Misalnya sebagai apa? Misalnya adalah sebagai staf penjualan.
atau kasir misalnya, ini bisa diisikan. Kita bisa isikan alamat email, nomor handphone, kemudian alamatnya, kemudian pajak penghasilan dikenakan atau tidak, ini opsional saja. Kemudian kita isikan juga nih rekening gajinya jika memang diperlukan. Kalau sudah, cukup kita simpan saja. Ketika karyawan di sini sudah diisikan, nah nanti di sini pun dia akan tampil, oh nah ada namanya Budi. Oh, tambahan di sini. Pastikan di tab info ini kita isikan di sini. Masuk nih. Kemudian tinggal kita isikan saja di sini. Misalnya Budi, gaji pokoknya seumpama berapa nih? Misalnya 500.000 per bulan seumpama gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada tunjangan-tunjangan seperti tunjangan makan, jabatan, atau misalnya ada pengurangan seperti potongan cicilan, nah ini bisa kita tambahkan seperti itu. Nanti kalau sudah cukup kita simpan saja. Atau misalnya kita ingin langsung cetak selipnya, ini bisa. Tinggal kita klik cetak. Nah, nanti dia akan otomatis tersimpan juga. Nanti untuk selipnya kurang lebih akan seperti ini. Kita akan coba buka. Nah, seperti ini apa ya untuk slipnya. Jadi nanti di sini Bapak bisa menambahkan logonya, kemudian Bapak juga masih bisa melakukan edit nih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ingin menambahkan tanggalnya gitu kan, atau misalnya perlu ditambahkan tanda tangannya, ini bisa dilakukan. Kemudian di sini ada juga yang namanya jurnal umum. Nah, jadi semua transaksi yang sudah kita inputkan, baik itu penjualan ataupun pembelian, semuanya akan masuk ke dalam sini nih, di jurnal umum. Jadi nanti akan dibuatkan langsung jurnal umumnya secara otomatis. Atau misalnya jurnal umum juga bisa difungsikan untuk misalnya kita ingin melakukan adjustment jurnal. Misalnya seperti apa? Contoh, misalnya adalah kita sewa satu gedung nih untuk 1 tahun ke depan nih kita sudah bayar di awal, misalnya 12 juta. Tapi untuk perlakuannya misalnya di laporan kita ingin akuinya itu per bulan. Nah, berarti nanti kita bisa buat nih jurnalnya, misalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nominalnya berapa? Misalnya adalah 1 juta, karena 12 juta dibagi 12, seperti itu. Kemudian di sini ada juga namanya histori akun. Nah, kalau histori akun ini fungsinya adalah untuk melihat terkait dengan histori baik itu debit ataupun kreditnya dari setiap akun yang ada. Misalnya Bapak pengen tahu nih debit kredit daripada si beban pokok penjualan atau misalnya untuk beban sumbangan ataupun lainnya gitu kan, ini bisa kita cek di sini. Misalnya kita pengen tahu, oh beban pokoknya gede banget ya gitu kan, ini kita bisa cek aja di sini. Kemudian kita atur tanggalnya, lalu tinggal kita klik refresh. Nah, nanti kurang lebih kan seperti ini, tampilannya sudah ada. Gitu. Oh, ternyata 175 itu rinciannya itu ada penjualan gitu kan dari Abadi Jaya seperti itu. Ini bisa dilakukan di sini untuk melihat mutasinya. Kemudian di sini ada juga yang namanya log aktivitas jurnal. Nah, jadi setiap jurnal yang sudah terbentuk, di sini juga dia akan masuk nih di log aktivitas jurnal. Jadi di sini dia akan menampilkan misalnya diposting tanggal berapa, jam berapa, kemudian oleh siapa, gitu kan di sini akan tampil. Nah, kemudian misalnya apabila ada perubahan jurnal, ini juga akan tampil nih semua perubahannya. Misalnya contoh kita salah posting nih, misalnya seharusnya beban gaji, upah, dan honorer sama kreditnya itu adalah misalnya bank. Nah, ini juga nanti bisa ketahuan nih misalnya perubahannya seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya kas dan bank. Nah, kas dan bank di sini ada yang namanya pembayaran. Kalau pembayaran di sini kita sudah mengakui adanya kas atau bank yang kita punya itu berkurang. Contoh misalnya seperti tadi kita mau melakukan pembayaran beban atau misalnya mau melakukan pembayaran gaji. Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Dengan cara kita tentukan di sini. Kita bisa pilih misalnya apakah kas kecil atau kas besar gitu kan berupa bank. Misalnya kas kecil nih, lalu tinggal kita klik ambil saja, kemudian kita tarik. Misalnya kita mau melakukan pembayaran beban gitu kan, pembayaran retribusi karena sudah ditagih. Tinggal kita klik saja di sini pencatatan beban. Nah, nanti kita checklist di sini. Kita lanjut. Nah, kalau sudah, nanti di sini tinggal kita klik simpan saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika kita sudah melakukan di pembayaran di sini, berarti kas atau bank yang kita punya itu langsung otomatis akan berkurang, seperti itu. Sejumlah tadi 30.000. Kemudian di sini ada juga yang namanya penerimaan.
Nah, penerimaan di sini biasanya digunakan untuk kita melakukan pencatatan pendapatan di luar dari operasional. Misalnya seperti apa? Ada pendapatan bunga bank atau misalnya pendapatan bunga deposito, seperti itu. Ini tinggal kita isikan saja. Misalnya kita akan coba melakukan pencatatan pendapatan bunga deposito. Tinggal kita isikan saja deposito. Nah, lalu nilainya berapa? Misalnya adalah 1 juta. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kemudian misalnya kita pengen ada catatan nih, tinggal kita isikan saja. Penerimaan bunga deposito. Nah, seperti ini kalau sudah cukup kita simpan saja. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya transfer bank. Nah, transfer bank ini biasanya digunakan untuk misalnya kita ingin melakukan pemindahan dana, misalnya dari Bank BNI akan kita kirimkan ke Bank BCA. Atau misalnya kita ingin melakukan pengisian kas kecil, itu juga bisa dilakukan. Tinggal kita isikan saja di sini kita ingin contoh melakukan pengisian kas kecil dari Bank BCA. Tinggal kita klik saja Bank BCA, lalu kita inputkan, misalnya adalah 1 juta. Kemudian kita akan pilih di sini kas kecil. Nah, nanti secara nominal Bank BCA ini akan berkurang sebesar 1 juta dan akan bertambah di kas kecil sebesar 1 juta. Simpan. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya SmartLink e-banking. Nah, SmartLink e-banking ini fungsinya adalah kalau misalkan Bapak mempunyai ini internet banking, kemudian ingin diintegrasikan dengan akhirat online, itu bisa dilakukan. Nah, jadi nanti ketika kita sudah mengintegrasikan di sini, memudahkan kita yang pertama dalam melakukan proses rekonsiliasi bank dan juga nanti bisa langsung melihat mutasi rekening korannya langsung menggunakan akhirat online. Seperti itu. Tinggal kita pilih saja di sini internet banking yang Bapak gunakan itu apa misalnya. Contoh misalnya ada klik BCA personal, kita masukkan nomor rekeningnya, lalu kita masukkan nomor BCA-nya. Kalau sudah simpan. Kita coba tutup dulu. Tapi di sini opsional saja ya Pak ya untuk SmartLink e-banking ini mau Bapak integrasikan atau tidak itu bisa disesuaikan. Kemudian di sini ada juga yang namanya rekening koran. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ingin melihat atau mengunduh mutasinya, tinggal kita klik saja di sini, misalnya klik BCA, kemudian tinggal kita klik import data, kemudian kita klik internet banking. Nah, nanti di sini kita perlu memasukkan nih user ID dan juga passwordnya seperti itu. Kalau sudah dimasukkan, kita klik lanjut. Nah, nanti akan muncul akan fungsinya seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya history bank. Nah, kalau history di sini sama nih fungsinya adalah untuk melihat baik itu debit ataupun kredit, tapi memang hanya untuk tipe akun yang berjenis itu kas dan bank saja. Misalnya seperti kas kecil, kas bank ataupun deposito bank. Nah, nanti untuk melihat semua akunnya ini bisa diaksesnya di menu buku besar, kemudian history akun seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank di sini fungsinya adalah untuk mencocokkan nih antara saldo menurut bank dengan saldo menurut sistem. Karena misalnya nih di bank sudah dicatat tapi di perusahaan belum, atau sebaliknya di perusahaan sudah dicatat tapi di bank belum. Nah, ini perlu kita lakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Tinggal kita pilih saja misalnya bank. Nah, nanti akan seperti ini. Tinggal kita klik import data, kemudian kita klik import internet banking. Jadi nanti semua transaksinya akan tampil. Tinggal kita bandingkan saja di sini. Misalnya di bank ada 100 juta, kemudian di sistem juga ada 100 juta. Oh, kalau misalkan memang keduanya ada nominal 100 juta, tinggal kita klik cocok saja. Nah, jadi nanti kita sudah mencocokkan yang namanya itu saldonya. Jadi nanti akan sesuai. Gitu. Kemudian di sini juga yang namanya history virtual account. Nah, kalau historical virtual account ini kalau misalnya Bapak melakukan penjualan, kemudian untuk pembayarannya juga mengakui adanya pembayaran menggunakan kode virtual, ini bisa kita lakukan. Dengan cara tinggal kita pilih nama pelanggannya saja, kemudian kita klik di sini. Bisa kayak melalui impor melalui virtual BCA atau UOB seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya Pak ya. Iya.
Oke, nah kemudian untuk, alur penjualan di sini juga bisa disesuaikan, kemudian di sini ada juga yang namanya kategori pelanggan. Nah, kategori pelanggan tadi nih fungsinya adalah untuk, kita buat nih misalnya apakah ada pelanggan umum, pelanggan lokal, atau misalnya pelanggan interlokal ataupun mancanegara, ini kita bisa tambahkan nih di kategori pelanggannya. Kemudian di sini ada juga yang namanya kategori penjualan. Contoh misalnya kita punya langganan tetap gitu kan. Misalnya kita bisa isikan atau, kita punya agen atau reseller gitu kan ya, tinggal kita isikan saja misalnya adalah agen, gitu. Atau misalnya ada, grosir gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada toko-toko yang belinya ke kita banyak, ini bisa kita buat nih kategori penjualannya, seperti ini. Kemudian di sini ada juga yang namanya pelanggan, tadi ketika kita ingin menambahkan pelanggan ini bisa dilakukan di sini. Kemudian di sini ada juga namanya penyesuaian harga diskon. Nah, penyesuaian harga diskon di sini fungsinya adalah kita bisa buat tingkatan harga nih. Contoh misalnya untuk harga grosir ataupun harga agen itu bisa kita bedakan. Sama pelanggan umum juga sama nih kita bisa bedakan. Contoh misalnya di sini kita akan coba buat tingkatan harga yang berbeda. Misalnya adalah kita akan pilih untuk grosir. Kemudian untuk tipe penyesuaiannya kita bisa pilih harga ataupun diskon. Misalnya contoh harga. Tinggal kita pilih saja, di sini klik ambil, kemudian daftar barang. Kita pilih nih, kira-kira barang apa saja yang perlu nanti kita diskon otomatis. Lanjut. Tinggal kita isikan saja. Misalnya untuk grosir ini kita akan hargai atau akan kita kurangi 500 misalnya jadi 3.500 per ikatnya. Karena kan biasanya pengambilannya kan suka banyak ya Pak ya. Kita isikan misalnya 3.500. Kemudian kita tambahkan juga misalnya ada bumbu raciknya gitu kan. Jadi misalnya 2.750. Nah, kalau sudah simpan. Nah, ketika kita sudah melakukan penyesuaian harga diskon, nah untuk selanjutnya adalah di sini kita bisa lanjut ke sini ke penjualan, kemudian kita pelanggan. Kita lekatkan dulu nih kira-kira pelanggan mana yang berhak mendapatkan harga khusus. Kita coba buat pembeda. Misalnya adalah kita akui pelanggan umum. Simpan dulu. Kemudian misalnya untuk Civia Badijaya ini misalnya dia sebagai grosir, tinggal kita buka Civia Badijaya, kemudian kita klik penjualan, kita ganti di sini misalnya grosir. Jadi nanti ketika kita input penjualan, harganya sudah otomatis. Coba kita langsung ke penjualan, konfig penjualan. Kita pilih. Nah, dia harganya sudah berubah ya Pak ya, jadi harga yang terbaru. Awalnya adalah harga normalnya adalah 3.000, sekarang harganya jadi 2.750 seperti itu. Jadi kita bisa melakukan yang namanya tingkatan harga. Gitu. Kemudian di sini ada juga yang namanya itu SmartLink e-commerce. Jadi kalau misalkan memang Bapak menggunakan e-commerce juga seperti Tokopedia, Shopee gitu kan, ini juga kita bisa integrasikan dengan Akhirat Online. Tinggal kita isikan saja, misalnya marketplace kita itu adanya di mana. Contoh misalnya ada di Tokopedia. Kemudian tinggal kita isikan saja namanya itu apa. Misalnya adalah ABC12. Lalu di sini ada juga yang namanya saldo e-commerce. Jadi setiap kita melakukan penarikan daftar laporan yang ada di kalau misalkan kita melakukan penjualan di marketplace kan otomatis kan nanti ketika kita tarik laporannya kan akan masuk juga nih penerimaannya. Nah, penerimaan di sini nanti kita bisa akui nih akan dia masuk ke mana nih. Misalnya apakah kita buat baru misalnya jadi kas Tokopedia atau misalnya kita langsung masukkan ke bank, misalnya Bank BCA seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya import penjualan berstatus. Kalau misalnya kita pilih selesai, berarti transaksi yang diinputkan ke dalam Akhirat Online itu hanya memang transaksi yang memang sudah selesai, seperti yang sudah dibayarkan oleh pelanggan dan juga barangnya sudah diterima. Tapi kalau misalnya kita pilih semua status, berarti baik itu yang masih dalam pengiriman, kemudian dalam perjalanan atau misalnya dalam pengemasan, termasuk nanti yang sudah dikirim ataupun diterima, ini akan masuk juga ke dalam Akhirat Online.
Kemudian di sini tinggal kita isikan juga nih ongkir dan fee-nya, kalau misalnya memang ada kita bisa isikan. Misalnya ini akan kita akuinya kemana nih, misalnya apakah ke pendapatan ongkir atau misalnya apa, ini kita bisa mapping dulu gitu. Kemudian misalnya apakah ada biaya layanan atau e-commerce, kalau ada ini kita bisa isikan. Kemudian di sini ada juga yang namanya lainnya. Kalau lainnya di sini kita bisa isikan nih, misalnya adalah gudang utama. Jadi ketika kita melakukan yang namanya proses import ke dalam akhirat online, ini akan langsung mengurangi gudang stok utama, gudang utamanya. Kemudian di sini juga yang namanya penjualan atas pelanggan. Kita pilih saja sesuai pelanggan yang ada di e-commerce. Kalau sudah simpan. Nah, ketika Bapak misalnya menggunakan tadi integrasi dengan Smart E-commerce, pastikan nanti untuk kode SKU ataupun kode barang yang ada di Tokopedia dengan yang ada di Akhirat Online itu sama. Nah, nanti kita pakainya adalah kode barang seperti ini. Yang penting sama. Jadi ketika ada import atau misalnya kita tarik laporan dari Tokopedia, stoknya akan langsung otomatis mengurangi gitu. Karena kalau misalkan memang kode barangnya tidak sama, itu nanti akan dibuatkan persediaan baru dan stoknya nanti akan minus seperti itu. Oke. Kemudian di sini juga ada yang namanya pembelian. Nah, nanti untuk apa namanya pembelian juga sama, tadi sudah kita jelaskan juga ya. Sekarang kita lanjut nih ke harga pemasok. Misalnya contoh apa namanya, kalau tadi kan ada yang namanya penyesuaian harga diskon ya, kalau di sini ada yang namanya harga pemasok. Jadi misalnya nih, kita beli kangkung ataupun kita beli bumbu racik, ternyata harganya tuh ada perubahan harga. Nah, supaya nanti harganya otomatis tampilnya, ini tinggal kita setting saja di sini harga pemasok. Tinggal kita pilih saja nama pemasoknya, misalnya adalah pemasok umum atau misalnya CV Mekarabadi. Tinggal kita pilih saja barang-barang yang memang ada naik harga, misalnya bumbu racik sayur asam. Harga barunya berapa? Misalnya adalah 2.100. Misalnya 1.500. Kemudian misalnya untuk kangkung misalnya jadi 3.000 per ikat. Nah, kalau sudah simpan. Nanti ketika kita melakukan pembelian, contoh kita coba langsung buka. Kita buka kangkung. Oh, nomor faktur. Kangkung. Nah, harganya sudah tampil awalnya adalah 2.500 karena ada kenaikan harga, jadi karena kita sudah setting jadi harganya jadi 3.000 seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya kategori pemasok. Nah, kategori pemasok juga sama nih, misalnya kita ingin buat kategorinya misalnya pemasok umum, pemasok lokal atau pemasok interlokal. Ini bisa kita lakukan di sini. Kemudian ada juga yang namanya transfer pemasok. Nah, kalau transfer pemasok ini, jadi Bapak bisa melakukan yang namanya itu transfer tapi lebih dari satu pemasok. Nah, ini kita bisa lakukan di sini. Gitu. Jadi ini kita bisa gabungkan pembayarannya jadi satu. Ini kita bisa gunakan di transfer pemasok. Kemudian di sini ada juga yang namanya itu persediaan. Saya coba izin ini dulu ya Pak ya, ngecas laptopnya dulu nih. Sebentar. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini misalnya ada yang namanya pemindahan barang. Nah, jadi kalau misalnya Bapak mengakui adanya lebih dari satu gudang, kemudian ingin kita masukkan ke contoh misalnya kita punya dua gudang nih, ada gudang utama sama gudang rusak seumpama nih. Ini kita bisa buat dulu gudangnya. Ini kita coba hapus dulu tab-tab yang tidak terpakai biar tidak bingung. Pemindahan barang. Tapi sebelum kita ke pemindahan barang, kita coba buat dulu nih gudangnya. Kita klik persediaan, kemudian kita pilih gudang. Kita buat gudang. Misalnya gudang rusak. Rusak. Kalau sudah, simpan. Oke.
Seumpama nih misalnya, kita cek-cek gitu kan, ternyata misalnya ada nih kangkung yang layu ataupun misalnya udah rusak, udah digigitin ulat gitu kan, ingin kita pisahkan gitu kan. Nah, ini kita bisa gunakan di pemindahan barang. Tinggal kita pilih saja, gudang utama, kemudian kita pilih nih gudang tujuannya, jadi akan kita pindahkan ke mana. Tinggal kita pilih saja di sini adalah kangkung. Misalnya berapa, oh ternyata ada 1 ikat yang rusak. Tinggal kita klik lanjut, kemudian tinggal kita simpan saja. Nah, untuk awalnya adalah kita pilih yang namanya proses kirim barang. Untuk selanjutnya kita ganti nih di sini yang terima barang. Jadi kalau misalnya memang sudah diterima oleh gudang terkait, kita lakukan yang namanya terima barang. Tinggal kita klik ambil, kemudian kita tarik dari pemindahan barang. Nah, nanti kalau misalnya kita tidak lakukan terima barang, nah nanti di sini akan diakui sebagai barang transit karena sudah dikeluarkan dari gudang utama tapi belum diterima oleh gudang rusak, seperti itu. Simpan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi nih di sini. Ada yang namanya itu penyesuaian persediaan. Jadi contoh misalnya nih, di gudang rusak itu misalnya ingin kita langsung akui ini biasanya kalau untuk penyesuaian persediaan ini contoh misalnya, apa namanya, ada kangkung yang misalnya sudah rusak gitu kan, kemudian ingin kita langsung buang gitu kan, tanpa kita harus pindahkan ke gudang rusak. Ini kita bisa lakukan di sini di penyesuaian persediaan. Tinggal kita pilih saja misalnya kangkung, kita pilih nih, misalnya yang di gudang rusak ini kita ingin keluarkan atau misalnya kita ingin bakar atau kita musnahkan. Ini bisa kita lakukan di penyesuaian persediaan. Pastikan kita pilihnya adalah gudang rusak, kemudian kuantitinya bisa disesuaikan, kalau sudah lanjut. Kalau sudah nanti tinggal kita klik simpan saja, seperti itu. Nah, jadi nanti untuk, stok yang ada di, tadi gudang rusak itu sudah, hilang. Kemudian kita coba lanjut lagi di sini ada juga yang namanya perintah stock of name. Jadi nanti kalau misalnya Bapak ingin melakukan stock of name untuk menghitung nih kira-kira stok yang ada di fisik dengan stok yang ada di sistem itu sama atau tidak gitu kan. Tinggal kita isikan saja di sini tanggal mulai datanya, kemudian di sini penanggung jawabnya oleh siapa, dikerjakannya oleh siapa. Misalnya adalah Rian. Kemudian tinggal kita isikan saja di sini gudang yang akan dilakukan stock of name itu apa, misalnya gudang utama. Lalu untuk kategori barangnya, misalnya kita akan langsung stock of name bumbu sama sayur. Kalau sudah, nanti di sini tinggal kita klik simpan saja. Nah, di perintah stock of name ini anggapannya adalah kita sedang melakukan penghitungan gitu kan. Jadi kita hitung dulu nih secara fisiknya. Kalau misalkan secara fisik sudah ketemu hasilnya, ini kita bisa langsung lakukan di sini hasil stock of name. Kita pilih perintah stock of name, kemudian di sini tinggal kita, isikan saja misalnya adalah bumbu racik. Bumbu racik itu ada berapa misalnya, oh ternyata setelah kita hitung adanya 50. Kemudian misalnya untuk kangkung gitu kan, ada berapa nih, misalnya ada, oh ternyata setelah dihitung adanya itu 25 ikat gitu kan ya, lanjut. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik simpan saja. Oke. Kemudian untuk selanjutnya apakah sudah selesai? Belum. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita bisa lakukan ke perintah stock of name dulu di sini. Tapi sebelum kita ke perintah stock of name di sini, kita perlu buat dulu nih satu akun, yang dimana nanti ketika ada selisih, itu, akun tersebut, akan menampung selisih barang tersebut gitu kan. Kita coba buat dulu buku besar, kemudian akun perkiraan, kita bikin nih misalnya kita akui sebagai beban. Khawatir ada selisih. Misalnya beban stock of name. Beban stock of name kalau sudah simpan. Nah, nanti tinggal kita ke pengaturan, kemudian preferensi. Lalu tinggal kita klik saja di sini akun perkiraan. Kita klik tab persediaan beban selisih. Kalau sudah simpan. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi ke perintah stock of name. Kalau sudah tinggal kita klik daftar perintah stock of name. Nah, kita klik di sini lalu kita klik process of name. Nah, kalau sudah seperti ini statusnya pun sudah selesai.
Nah, seperti kemudian kalau misalnya ada selisih itu bagaimana? Ini bisa dilihat di daftar laporan. Kemudian kita coba klik persediaan, lalu kita buka yang namanya penyesuaian stok barang. Jadi nanti kalau misalnya memang ada barang yang selisih, di sini dia akan tampil. Nah, seperti ini. Misalnya kangkung saldo awalnya adalah 10. Terus nah nanti di sini dia akan tampil di mana? Nah, di sini. Ternyata untuk kangkung ini ada lebih sebanyak 6 gitu, ada selisih 6 ikat gitu. Ini bisa dilihat di laporan. Kemudian kita lanjut lagi nih, di sini ada satuan barang. Jadi satuan barang tadi kita bisa inputkan di sini atau kita langsung dilakukan di barang dan jasa juga bisa. Misalnya kita ingin tambahkan satuannya piece, kilo, atau misalnya liter, ini juga bisa dilakukan di sini di satuan barang. Untuk kategori barangnya juga sama nih, bisa kita inputkan terlebih dahulu di sini, atau kita bisa langsung isikan di sini di barang dan jasa bisa. Kemudian ada juga yang namanya itu pemenuhan pesanan. Jadi ini apa namanya, sama saja misalnya kita coba. Nah, jadi nanti kalau misalkan contoh misalnya apa nih? Oke. Jadi untuk pemenuhan pesanan di sini anggapannya adalah misalnya nanti ada pelanggan nih yang misalnya beli nih ke kita, contoh beli kangkung 40 ikat, tapi ternyata stok di kita itu cuman ada 20. Nah, ini kita bisa lakukan di pemenuhan pesanan untuk kita melakukan apa namanya, sorry, untuk melakukan pembelian lagi sebanyak 20. Ini kita bisa lakukan di sini di pemenuhan pesanan. Karena di sini kan kita belum ada datanya ya, karena apa tuh namanya tuh, coba kita simulasikan seperti ini. Penjualan vaksin. Tapi semua bisa di-print gitu ya? Ya, Misalnya bisa Pak. stok barang itu bisa di-print ya? Ada, bisa Pak, bisa di-print. Hmm. Misalnya adalah 30. Coba. Jadi setiap apa namanya, transaksi di sini kita bisa print ya Pak ya. Gitu. Hmm. Oke, kemudian misalnya kita coba lagi di pemenuhan barang. Berarti ukuran kertasnya udah otomatis ya? Ya, kalau untuk ukuran kertas sebenarnya masih kita bisa tentukan ya Pak ya. Hmm. Misalnya apa tuh namanya tuh, bisa kita menggunakan ukuran A4, A5 atau menggunakan ukuran POS seperti itu. Contoh misalnya di sini Bapak pengen ukuran kertasnya seperti apa? Kita bisa edit ya Pak ya di Hmm. menu pengaturan, kemudian desain cetakan. Kita coba buka dulu. Kemudian misalnya kita ingin modifikasi ya Pak ya, print penjualan. Hmm. Misalnya ya. Kemudian kita tinggal klik saja di sini faktur penjualan. Nanti di sini kita bisa pilih nih untuk ukurannya, apakah ukuran A4 atau ukuran A5, atau misalnya kita menggunakan POS yang ukurannya itu kertasnya kecil kayak yang di minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Hmm. Seperti itu. Misalnya kita pilih yang post Bluetooth. Kalau sudah pilih. Lalu nanti di sini tinggal kita buka saja, buka desainer. Nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, nanti di sini dia akan seperti ini ya Pak ya untuk tampilannya. Gitu. Coba di sini. Simpan. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin cetak, ini kita bisa buka nih di faktur penjualan, kemudian kita buka daftar fakturnya, lalu tinggal kita buka aja di sini. Cetak, kemudian kita pakai print penjualan. Nah, nanti struknya akan seperti ini, Pak, tampilannya. Ini ukurannya bisa kita tentukan mau menggunakan POS seperti ini atau menggunakan A4 ataupun A5 seperti itu. Kalau untuk ukuran yang besarnya kan bisa seperti ini yang defaultnya. Nah, nanti kurang lebih kan seperti ini. Oke, kemudian di sini ada juga yang namanya barang per gudang. Jadi kalau misalnya Bapak pengen tahu nih, kira-kira untuk barang kayak kangkung ataupun bumbu racik sayur asam ini adanya di gudang mana saja. Ini kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata untuk bumbu racik sayur asam di sini di gudang utama ada 50 kuantitinya seperti itu. Kemudian di sini juga yang namanya barang stok minimum gitu kan ya. Nah, nanti seperti yang tadi saya bilang gitu kan, nanti di sini dia akan tampil nih kira-kira
barang yang perlu dipesan gitu kan, dia akan muncul di dashboard. Coba kita buka dashboard-nya. Dashboard, kemudian kita coba aktifkan dulu, tambah widget, kemudian kita klik. Nanti kita aktifkan di sini barang perlu dipesan. Nah, di sini sudah tampil ya, Pak ya. Jadi apa saja nih yang perlu dipesan gitu kan. Nanti di sini akan tampil. Misalnya klik kangkung. Nah, nanti di sini dia apa nih? Coba kita refresh dulu. Kalau naruh logonya gampang juga Pak ya. Kenapa, Pak? Kalau ngisi logo perusahaannya gampang juga caranya. Mau diisi gimana, Pak? Logo perusahaan. Oh, logo perusahaan di desain cetakan ya, Pak ya? Oh, bisa. Nanti ini di menu pengaturan, kemudian desain cetakan. Kita coba buka nih, misalnya print. Kemudian kita bikin faktur penjualan. Ukurannya misalnya anggaplah default ya, kalau sudah kita pilih. Nah, nanti di sini tinggal kita klik 2 kali aja. Nah, tinggal kita pilih logonya. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan aja, misalnya oh kurang kanan, tinggal kita geser, atau kurang kiri, tinggal kita geser gitu. Oke, kemudian misalnya ini juga pengen diganti, misalnya bukan faktur penjualan, tapi pengen diganti jadi invoice penjualan, bisa. Invoice. Ini bisa dilakukan. Jadi untuk desain di sini masih kita bisa lakukan custom, simpan saja. Nanti semua transaksi bersifat rahasia berarti Pak ya? Kenapa, Pak? Semua transaksi misalnya ini kan masih training, nanti kalau udah mulai pencatatan itu udah bersifat rahasia dia. Ya. Jadi kalau misalkan untuk semua transaksi itu kan memang untuk default ya, bukan default, tapi untuk hasil cetakannya kan default ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin melakukan modifikasi, itu bisa dilakukan ya Pak. Jadi setiap transaksi apa yang ingin Bapak edit, desain cetakan itu bisa dilakukan di sini. Gitu. Nanti kita akan coba buka nih penjualan, kemudian faktur penjualan. Kita coba buka yang ini. Kita pakai yang terbaru. Misalnya adalah print. Nah, nanti akan seperti ini ya Pak ya di sini. Tampil. Ada logonya, kemudian sudah berganti jadi invoice penjualan seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut nih ke aset tetap. Oke. Di aset tetap ini, jadi misalnya kalau Bapak ingin melakukan pencatatan aset, misalnya punya aset seperti bangunan, laptop, ataupun lainnya, ini bisa kita tambahkan di dalam Akhirat Online. Tinggal kita klik saja kategori asetnya, kemudian kita tinggal isikan saja di sini. Misalnya Bapak akui adanya peralatan kantor. Jadi untuk kategori aset di sini fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan aset-aset yang Bapak miliki, seperti itu. Misalnya mengakui juga adanya bangunan. Nah, kalau sudah, simpan. Oke, setelah kita buat kategori aset, kita tinggal lakukan yang namanya ini klik aset tetap. Misalnya Bapak punya laptop Toshiba nih, tinggal diisikan saja laptop. Kemudian tanggal belinya kapan? Misalnya tanggal belinya udah lama, udah dari setahun yang lalu, tinggal kita isikan saja di sini. Disesuaikan tanggalnya tanggal berapa belinya, kemudian tanggal pakainya tanggal berapa. Karena kaitannya dengan aset tetap ini kan ada yang namanya depresiasi ya. Depresiasi ini akan dihitung berdasarkan tanggal pakai, seperti itu. Lalu untuk metode penyusutannya pun sama, di sini kita bisa sesuaikan, misalnya apakah ingin menggunakan garis lurus, saldo menurun, ataupun angka tahun. Tinggal kita isikan saja, misalnya untuk laptop ini akan kita akui sebagai peralatan. Oke, kemudian kuantitinya ada berapa? Misalnya ada 2. Lalu nanti di sini tinggal kita masukkan umur asetnya diperkirakan berapa lama. Contoh misalnya 4 tahun gitu kan ya. Kalau sudah, tinggal kita isikan nih di info lainnya. Misalnya untuk kategori asetnya, oh dia masuk ke peralatan kantor. Kemudian lokasi asetnya ada di mana? Misalnya ada di kantor pusat gitu kan ya. Nah, lalu untuk mencatatkan harga beli ataupun harga perolehannya, ini bisa kita lakukan di sini di akun pengeluaran. Kemudian di sini kita akui sebagai akun ekuitas saldo awal.
Nah, tinggal kita masukkan saja misalnya harga satu laptopnya 4 juta, karena kita beli 2 tinggal kita kalikan 2 saja, berarti 8 juta. Kalau sudah lanjut. Nah, nanti kaitannya dengan aset tetap kan ada yang namanya depresiasi atau penyusutan. Nah, untuk perlakuan di akhirat online, kita tidak perlu nih untuk menghitung secara apa namanya manual gitu kan. Karena repot ya kalau misalnya kita punya aset banyak, itu kan kita harus hitung manual. Untuk perlakuan di akhirat online, tinggal kita klik saja di sini perusahaan, kemudian kita klik proses akhir bulan. Nah, di sini tinggal kita pilih bulannya saja, misalnya bulan Juli, kemudian simpan. Nah, nanti secara otomatis untuk depresiasi ataupun penyusutannya ini kita bisa lihat di daftar laporan, kemudian aset tetap, lalu kita buka daftar aset tetap. Nah, di sini untuk penyusutannya sudah otomatis tampil seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya perubahan aset tetap. Nah, perubahan aset tetap ini misalnya Bapak ingin melakukan penggantian metode penyusutan seumpama gitu kan. Ini kita bisa lakukan perubahan data atau revaluasi seperti itu. Jadi misalnya kita pengen coba ganti nih, misalnya laptop Toshiba awalnya kita menggunakan metode garis lurus, sekarang kita coba pakai yang saldo menurun gitu kan ya. Kalau sudah cukup kita simpan saja. Jadi nanti ketika kita lakukan proses akhir bulan untuk penyusutannya akan dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda gitu. Kemudian di sini ada juga namanya disposisi aset. Nah, kalau disposisi aset ini misalnya Bapak punya aset nih, kemudian misalnya sudah tidak terpakai lagi atau misalnya apa tuh namanya ingin dijual gitu kan ya. Tinggal kita isikan saja di sini misalnya dijual itu berapa, misalnya 1. Lalu tinggal kita masukkan saja untuk akun laba ruginya, misalnya laba rugi belum terrealisasi. Kalau sudah, kalau simpan. Tapi kalau misalnya dijual, tinggal kita checklist dijual ya. Kemudian harganya berapa? Misalnya adalah 3 juta. Kalau sudah 3 juta ini akan kita masukkan kemana nih? Ke kas kecil atau kas bank. Kalau sudah simpan. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga yang namanya pindah aset. Jadi seumpama kalau misalnya Bapak mempunyai cabang nih atau outlet, kemudian outlet tersebut akan kita pinjam ini untuk asetnya. Ini kita bisa menggunakan di sini di pindah aset. Tinggal kita isikan saja alamat asalnya sama alamat tujuannya seperti itu. Sama kita pilih asetnya apa saja. Kemudian di sini ada juga yang namanya aset per lokasi. Nah, aset per lokasi ini untuk melihat nih kira-kira aset kita itu adanya di mana saja sih. Misalnya kita mau buka laptop Toshiba. Oh, ternyata adanya di kantor pusat gitu kan, kuantitinya ada 1, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada juga yang namanya daftar laporan. Nah, jadi nanti Bapak bisa lihat nih untuk melihat laporan lengkapnya. Jadi untuk di Accurate ini kita sudah menyediakan 200 lebih laporan. Jadi yang dimana dari 200 lebih laporan itu kita juga masih bisa melakukan yang namanya itu custom sesuai dengan keinginan. Misalnya contoh kita pengen buka dulu nih laba rugi standar gitu kan, kita pengen lihat labanya tuh berapa ya, oh ternyata labanya sekian gitu kan. Jadi ada total penjualannya berapa, BPP-nya berapa, kemudian misalnya bebannya apa saja gitu kan, seperti itu. Nah, di sini dia akan tampil. Kemudian di sini seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita bisa melakukan yang namanya custom atau modifikasi gitu kan ya. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Ini bisa dilakukan di menu penjualan. Kemudian kita coba cek di sini rincian penjualan per barang. Tinggal kita isikan saja, misalnya dari periode kapan sampai dengan tanggal berapa, tinggal kita klik tampilkan. Nah, seperti ini. Kok nggak ada labanya itu bagaimana? Nah, ini kita perlu melakukan modifikasi. Jadi, selama variabelnya tersedia, ini kita bisa lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita coba cari variabelnya. Kemudian tinggal kita klik saja BPP, kemudian laba. Kita klik 2 kali. Nah, kemudian nanti kalau sudah tinggal kita klik simpan saja. Nah, nanti di sini dia akan tampil nih apa namanya tuh labanya. Oh, ternyata kita melakukan penjualan bumbu racik sayur asam gitu kan 50 piece kita mendapatkan laba sebesar 75.000 kayak gitu kan. Untuk harga awalnya adalah sebesar 75.000, kita jual 150.000, nah kita mendapatkan labanya sekian seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin menyimpan laporan yang sudah dimodifikasi bagaimana? Tinggal kita klik memorize.
kemudian tinggal kita klik lanjut saja. Nah, nanti tinggal kita buka daftar laporan, kemudian nanti kita buka di sini memorize rincian penjualan per barang, seperti itu. Oke, nah mungkin satu lagi ya Pak ya, sebelum apa namanya, di sini saya perlu informasikan juga bahwa, untuk di Accurate ini kan satu user itu kan memang hanya bisa mengakses di satu komputer saja dan, satu orang itu satu ya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada 2 orang nih ingin akses kemudian menggunakan email yang sama, itu tidak bisa. Gitu. Jadi, ini perlu kita tambahkan dulu nih penggunanya atau user-nya. Ini bisa dilakukan di menu pengaturan, kemudian kita klik di sini pengguna. Jadi supaya bisa aksesnya berbarengan. Misalnya kita tambahkan adalah rianfahmi446@gmail.com. Untuk levelnya di sini ada operator, ada juga administrator. Kalau kita operator berarti kan, atas Rian Fahmi ini kan dia punya akses yang terbatas ya gitu. Tapi kalau misalnya kita pilih administrator, nah berarti, atas nama Rian ini bisa akses ke semua fitur tanpa ada batasan gitu kan. Ini kita bisa tentukan mau operator atau administrator. Simpan. Kemudian nanti kalau misalnya kita pilih levelnya operator, kita ingin melakukan pembatasan aksesnya itu bagaimana? Ini bisa kita lakukan di menu pengaturan, kemudian ke akses grup. Tinggal kita isikan saja nama grupnya apa, misalnya adalah finance. Lalu tinggal kita isikan saja daftar penggunanya, misalnya adalah, Rian gitu kan ya. Nanti kalau sudah kita klik hak akses, nah nanti tinggal kita unchecklist saja kira-kira fitur mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah simpan, berarti nanti ketika Rian Fahmi, login menggunakan Accurate Online, dia tidak bisa mengakses terkait dengan fitur perusahaan, seperti itu.